Mojang Jejaka Kabupaten Bandung Barat tahun 2022. Juga saya ikut jadi Ketua Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2022. Dan tahun kemarin saya sempat mengikuti Putra Pariwisata Jawa Barat 2023. Dan yang terakhir kali ini saya ikut kita akan berbicara Bandung Barat dengan perspektif kalian. Nah, kebetulan ini saya punya bintang tamu yang ciamik dan sangat mewakili teman-teman nih, zilenial banget. Ini ada rekan saya, Kang Diki. Selamat malam Kang Diki. Selamat malam Kang. Kita udah lama ya nggak ketemu ya. Terakhir ketemu kapan ya Kang? Kita waktu itu pertemuan UMKM tentunya Kang. Oh betul, yang ada pertukaran mahasiswa dari luar Pulau Jawa. Oh yang kita hadirkan di Batu Jajar. Wah betul, orang Batu Jajar nih. Kita udah kedatangan tamu dari luar pulau juga ya Kang. Satu Indonesia ya kalau nggak salah. Iya satu Indonesia. Jadi di luar Pulau Jawa kita hadirkan di sini untuk mempelajari kultur-kultur yang ada di Bandung Barat sendiri ya. Betul. Yang ada di Jawa Barat. Kebetulan saya mengangkat UMKM yang ada di Batu Jajar. Nah, guys, kita panggilnya apa? Guys aja atau Baraya? Baraya saja ya. Baraya ya. Sunda. Biar enak ya kan. Betul sekali Pak. Bandung Baratnya dapat banget gitu. Banget, betul. Nah, Baraya, ini Kang Diki ini, beliau itu adalah lulusan Moka ya kan? Lulusan Moka. Aduh, apa tuh ya bilangnya ya? Apa ya Kang? Alumni atau apa? Dibilang alumni, kita nggak pernah adanya alumni gitu. Karena seterusnya kita mengabdi. Saya Mojang Jejaka Kabupaten Bandung Barat tahun 2022. Juga saya ikut jadi Ketua Duta Potensi Pemuda Indonesia tahun 2022. Dan tahun kemarin saya sempat mengikuti Putra Pariwisata Jawa Barat 2023. Dan yang terakhir kali ini saya ikut Duta Koperasi Jawa Barat 2024. Wih, mantap sekali. Kang Diki, ngobrol-ngobrol tentang Bandung Barat. Betul. Sebetulnya saya tuh udah banyak nih. Wih, udah berapa lembar nih? Wah, udah persiapan banget nih pertanyaan-pertanyaannya. Wah, banyak. Tapi kayaknya nggak usah deh kan. Kita nggak usah pakai ginian lah. Deg-degan saya itu Kita nggak usah pakai ginian, kita simpen aja. Berasa ujian saya ini. Wah, bener. Saya juga deg-degan nih ketemu Akang sebetulnya. Wah, kenapa gitu lah? Karena saya tuh ketemu sosok anak muda ini yang mengabdi kepada Bandung Barat dan yang sebetulnya bukan orang Bandung Barat gitu kan. Nah, itu bisa diceritakan nih Kang gimana sampai Akang itu sampai ke Bandung Barat gitu. Sampai ke Bandung Barat ya Kang. Jadi saya tuh sebenarnya ada barat-baratnya Kang. Ada baratnya juga. Saya orang Barat Kang, Batak Rantauan Kang. Wih, cakap. Jadi saya orang Batak Rantauan nih Kang. Saya asli dari Tebing Tinggi Sumatera Utara. Itu di daerah yang kalau di daerah Medan agak cukup jauh juga kan, sekitar 2 jam juga ke Medannya. Jadi saya asli Tebing Tinggi. Saya kebetulan pindah di Bandung Barat ini tahun 2021. Tepatnya 2021 Oktober atau akhir tahun 2021 tentunya kan. Di situnya saya pindah. Nah, pindahnya itu kenapa sampai pindahnya ke Bandung Barat atau enggak ke Bandung Utara atau ke Bandung Induk gitu atau ke kota Bandung? Kenapa harus Bandung Barat? Kenapa Bandung Barat? Nggak ada identiknya sebenarnya sama barat-barat saya. Iya, betul. Jadi Bandung Barat ini mempunyai kisah ya kan yang luar biasa. History juga ya, karena juga keluarga ayah saya, kebetulan ayah saya lahiran di Cimahi. Tapi keluarga orang tuanya ada di Bandung Barat juga, di Padalarang. Dan kenapa milih Bandung Barat ini? Bandung Barat ini punya karakter khusus yang dimana banyak banget pariwisatanya Kang. Saya tertarik banget di Bandung Barat ini. Dari mulai soal udara yang bersih, saya anggap masih cukup bersih banget di Bandung Barat ini. Terus nyaman kitanya, terus banyak banget pariwisatanya. Jadi hal-hal yang kita buat stres jadi relax kembali kalau di Bandung Barat ini Kang. Jadi yang tadinya udah penat nih di kantor, betul. Pas keluar tuh dia udah seger banget gitu ya kan. Kalau di Bandung masih seger lah kalau untuk masih sekarang. Seger. Nah,
kalau kita ngobrol tentang Mojang Jajaka kemarin kan di 2023 berarti 2022. Oh, 2022 ya. Di 2022. Apa saja sih muatan-muatan atau yang dikerjakan Mojang Jajaka itu kan gitu. Karena kan teman-teman ini baraya semua belum tentu juga tahu apa sih Mojang Jajaka gitu. Kenapa harus ada Mojang Jajaka gitu kan. Baik kan. Kalau Mojang Jajaka ini dia nonoman Sunda katanya yang dimana akan mempresentasikan ya menciri khas pemuda-pemudi yang ada di daerah tersebut. Contohnya saya itu menjadi pionir jatuhnya ya di pemuda-pemudi di Kabupaten Bandung Barat sendiri sayanya. Maksudnya itu dikelola di Dinas Pariwisata Kebudayaan dan Ekonomi Kreatif di Bandung Barat. Yang dimana tugasnya nanti itu sebenarnya bukan, kadang orang ini ingin memajukan pariwisata. Sebenarnya semua fungsi sama kan semuanya ya. Ingin semuanya dimajukan, tapi kita itu lebih berkolaborasi. Jadi itu kita berkolaborasi aktif, bersinergitas nantinya bersama pemerintah dan bersama masyarakat. Jadi dari posisinya tengah-tengah, bagaimana cara mempromosikan tentunya hal-hal yang ingin disampaikan dari pemerintah, dari pengelola pariwisata kepada masyarakat. Berarti lebih ke ini ya Kak, lebih ke fasilitator atau memfasilitasi antara pemerintah dan masyarakat, menjadi jembatan. Apalagi kan anak-anak muda ini kan suatu hal yang baru juga di sini karena kan sekarang zamannya teknologi yang cukup tinggi ya, digital, di mana konten kreator itu sangat cepat meluas, di mana suatu pariwisata itu butuh di branding sama anak muda dengan konten-konten ide yang menarik. Tentunya hal itu bisa juga bekerja sama dinas. Dinas. Jadi kita bersinergitas kepada semua aspek gitu kan. Betul. Karena sekarang udah sistemnya udah ngadopsi pentahelik ya kan kalau nggak salah gitu kan, dari masyarakat, akademisi, pemerintah dan lain-lain. Betul sekali. Nah, untuk Bandung Barat sendiri ini masa kini gitu kan, kita kan topiknya Bandung Barat masa kini nih Kang ya. Menurut perspektif dari kaum zilenial ya, dari anak muda sebetulnya kan, kalau saya kan sama Kang Diki itu sebetulnya kita seliting ya kan. Masih seliting kan. Dikit-dikit lah, boleh lah. Cuma beda beberapa hari. Nah, benar. Kita masih selevel lah kan ya. Masih pemuda dong. Apalagi sekarang. Selevel kan. Saya gini nih. Selevelnya kok kayak gini. Udah jangan dipertegas ya. Nah, menurut Kang Diki ini sebagai pemuda, apalagi sekarang kan domisilinya sudah Bandung Barat ya kan? Betul kan? Nah, Bandung Barat ini, Bandung Barat yang sekarang itu seperti apa sih gitu? Kalau di mata saya ya. Kebetulan saya itu kalau untuk tahu terlebih dahulu Bandung Barat saya kurang tahu juga kan. Karena saya di sini tuh baru 2,5 tahun tepatnya di Bandung Barat. Tapi pandangan saya untuk Bandung Barat seperti ini, dia itu udah maju kan menurut saya. Karena pandangan orang itu kan, apalagi saya dulu kan dari Sumatera, pandangan terhadap desa itu suatu hal yang terpencil. Desa itu ternyata hadirnya saya di Bandung Barat ini merubah mindset saya bahwasanya desa itu bukan hal yang terpencil. Ini merupakan adanya gimana kemajuan kan, di mana ada desa pariwisata, desa wisata gitu. Jadi maju banget sekarang kan untuk Bandung Barat ini kalau menurut saya. Walaupun masih ada juga kekurangannya, tapi menurut saya sampai detik ini Bandung Barat itu punya potensi yang sangat besar untuk bisa kita naikkan lagi, juga lagi, gitu. Betul kan? Saya setuju itu. Mungkin untuk Kang Diki sendiri nih sebagai duta pariwisata, bagaimana nih pariwisata di Bandung Barat? Menurut pandangan Kang Diki nih, kemarin kan sempat jadi duta wisata ya, kan? Betul kan? Justru saya tertarik ini untuk ikut duta ya, karena benar-benar potensi terbesar di Kabupaten Bandung Barat ini selain UMKM, kita punya pariwisata yang sangat besar. Karena dari pariwisata ini dengan alam yang indah, kita justru menyangkut pautkan segala aspek. Adanya pariwisata yang bagus, pasti adanya UMKM, masyarakat yang tertolong. Tepat. Ya kan Kang?
Itu yang membuat saya tertarik untuk mengikuti berbagai jenis acara berita, khususnya di pariwisata. Betul. Dan terakhir kali itu saya menyentuh untuk ikut berita koperasi Jawa Barat. Karena hal yang unik di Bandung Barat ini, kita punya namanya koperasi pariwisata. Ini konsepnya saya juga waktu itu masih belajar juga. Ini menjadi out of the box kan. Dimana benar-benar di Bandung Barat ini antar dinas ini bersinergi, berkolaborasi tentunya dengan berbagai stakeholder. Jadi antar dinas koperasi dan UKM yang ada di Bandung Barat bersama dinas lingkungan ya kan. Ya, dengan DLH. Ya betul kan. Itu tuh perhutani juga kan, itu bisa masuk. Contohnya kita ambil aja di Cikole, ada tanaman pinus. Iya, betul, Itu kan betul. tanaman pinus itu kalau kita tanam aja kan tumbuhnya lama. Kita juga perlu lahan yang besar. Kita bisa bekerja dengan perhutani karena lahannya itu punya perhutani. Di Bandung, Jawa Barat ini ternyata penghasil kopi itu luar biasa kan. Bahkan produsen-produsen kopi yang membuat kopi di luar negeri itu ngambilnya di Jawa Barat kan. Menjadi suatu aspek di mana kita bisa buat bahwasannya di Cikole itu kita adakan kopi. Contohnya ada produk, kadang kan ada barista-barista kan, pelatihan-pelatihan kopi. Itu kita buat namanya kayak tempat kopi kan. Di mana tempat kopi itu kan kita bisa jadikan agenda pariwisata. Betul. Dengan menikmatin pinus, lahan pinus, pohon-pohon pinus, kesegarannya, terus juga objek wisata pinus itu bisa jadikan pariwisata. Jadi benar-benar di koperasi pariwisata ini kita mencampur aspek ya, dari UKM kopi yang produsen tadi menghasilkan biji kopi diolah dengan sepenuh hati katanya kan, seperti anak sendiri. Ada kan. Jadi itu kan jadi minuman yang tren. Ya betul. Otomatis mengundang minat masyarakat untuk menikmati kopi, apalagi kan kopi sekarang udah generasi muda, kaula yang senior juga menikmati kopi. Dapat menikmati tanaman pinus tadi itu kan, tempat-tempat pinus itu, makanya dijadikan pariwisata. Otomatis konsep Bandung Barat ini ada namanya koperasi pariwisata, koperasi turisme. Benar. Dan itu sangat ngedukung juga untuk UMKM ya kan. Betul kan. Nah, kita ngobrol-ngobrol UMKM nih, Baraya. Ini saya punya hadiah nih buat Kang Diki nih. Ada sesuatu yang mungkin ada cerita di balik itu atau apa segala macam. Saya udah nyiapin nih Kang Diki. Ada apa itu kan? Saya kok jadi deg-degan ini ya. Nah, apa ini Kang itu, Diki Kang? nih. Wah, Kue Ali Agram Lala City. Penuh dengan cerita ini kan. Gimana nih Kang? Aduh, ini pertemuan saya itu waktu rekor muri ketan bakar kan. Saya kebetulan itu jadi undangan di acara ketan bakar itu, dan kebetulan pemilik ini Ibu Ali Agram Ala Siti, Ibu Sitinya langsung dateng gitu untuk minat dipromosikan. Alhamdulillah lama-lama itu kecantol jadinya di jajan. Saya sering waktu jajan ini teman-teman. Jadi brand ambassador juga untuk produk Ali Agram Ala Siti juga ini. Jadi saya sangat mendukung produk UMKM tentunya kan dari Malaysia ini. Nah, dan kita berbicara UMKM nih, ini kan salah satu inovasi ya kan. Kalau dulu kan kue Ali itu berbeda ya. Yang minat sama kue Ali itu ya kalangan senior ya. Betul. Kita nggak bilang tua ya, Baraya. Kita senior bilangnya. Nah, itu yang menikmati itu cuman teman-teman senior. Nah, sementara sekarang ini udah ada inovasi gitu kan seperti baru. Nah, untuk UMKM sendiri nih Kang, harapan Akang ke depannya di Bandung Barat ini seperti apa nih? Nah, contohnya seperti ini, kue Ali Agram Ala City ini saya kasih tagline kue jadul rasa mantul. Karena kenapa kue jadul rasa mantul? Ini kan emang benar-benar kue jadul ya Kang, tapi rasanya masih mantul sekarang karena adanya kolaborasi tentunya, mengikuti perkembangan zaman kan. Saya harapkan kalau untuk UMKM sekarang itu bisa bekerja sama dengan teknologi. Nah, kita ngikutin juga kan, saya selalu mengingat itu ada pepatah mungkin ya dari bahasa Sunda, walaupun saya nggak Sunda kan, tapi saya ada ingat tuh kata
ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Cakep beraya. Saya ingat itu kan. Cakep. Jadi walaupun kita itu tetap melestarikan leluhur kita, tapi tetap mengikuti perkembangan zaman dengan cara teknologi, tanpa harus kita menghilangkan rasa-rasa budaya kita. Tentunya kan. Kayak gini kan kita, kayak Kul Ali Agromasid ini kita mempertahankan budaya yang telah ada ya kan, tapi dikemas dengan modern sehingga semua kalangan kaula muda suka untuk Kul Ali Agromasid. Ini masuk inovasi juga ya kan. Inovasi juga kan. Terus Kang Diki, kita di Bandung Barat ini punya makanan khasnya juga. Nah, yang tradisional ini udah turun temurun nih, udah beberapa ratus tahun nih, dari beberapa ratus tahun, dan ini cuma ada di Bandung Barat. Nah, Apa itu kira-kira? Kang Diki pernah dengar tentang wajit cililin? Oh pernah kan? Nah, itu kita punya wajit cililin, dan itu wajit cililin hanya ada di Cililin Bandung Barat kan. Hanya di Cililin. Hanya ada di Cililin kalau wajit cililin itu. Dan itu sekarang ya alhamdulillah kan ada juga koperasinya. Wow. Nah, nanti kita sowan lah ke sana. Boleh kita bekerja sama. Nah, kita kerja sama nanti. Nah, dan di era digital ini kan memang sangat pesat ya, sangat cepat sekali perkembangannya. Betul. Kita kalau nggak salah sudah 4.0 ya, kalau nggak salah ini. Nah, untuk teman-teman Baraya Bandung Barat, ini kaula mudanya jangan mau ketinggalan, berarti kita jangan kalah sama produk luar ya kan. Betul kan. Kita harus cek akan tema ngindung ka waktu mi bapak ka zaman. Nah, kita jangan menghilangkan kultur-kultur atau tradisi-tradisi kita ya yang di Bandung Barat. Masa Kang Diki aja ini yang orang tebing tinggi, jauh-jauh. Benar-benar gitu. orang Barat saya kan. Nah, emang cocok Barat. Oh, Batak rantauan. Oh iya, benar kata rantauan. Batak rantauan saya di sini. Kang Diki aja mau nih. Apalagi ya, seharusnya teman-teman yang Bandung Barat juga lebih dari Kang Diki effortnya gitu ya. Nah, Kang Diki, sebetulnya kita ini ngobrol-ngobrol itu seru ya. Kita ngobrol seru, dan karena saya basicnya seneng ngobrol kan sebetulnya. Cuman akhirnya mungkin waktu juga. Nah, ini udah nggak kerasa ya. Kita udah berapa, sekitar 30 menit lebih ya. Nggak kerasa. 45 menit bener. Asik-asik ngobrol. Iya. Banyak banget yang kita bahas ya. Udah dari tadi dibilang. Padahal saya masih mau lagi. Kita masih banyak itu untuk ngobrol Bandung Barat ini, untuk infrastrukturnya, kan, pendidikannya itu masih sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas. Kebetulan kalau bahas pendidikan, saya jadi guru honorer juga kan. Itu yang mau saya ini gitu kan. Itu saya tertarik banget kalau bahas pendidikan karena saya bagian guru honorer. Saya suka banget itu kan. Ya, karena saya juga kan pensiunan honorer. Pensiunan honorer. Saya masih berlanjut kan, walaupun saya aktif juga menjadi presenter stasiun TV. Tapi saya aktif juga kan, masih guru honorer. Presenter juga masih aktif. Masih aktif juga. Nah, itu tadinya saya mau kulik banyak ya tentang guru honorernya gitu kan dari Kang Diki, karena achievementnya wah banyak sekali saya ya. Kalau saya observe itu banyak sekali. Sebetulnya kalau 30 menit ini Baraya ya, kalau kita ngebahas achievement dari Kang Diki, nah, Diki Rizkika Ramadan Siregar. Kalau saya sebetulnya saya lebih seneng bilangnya Kang Rizky. Ya, kenapa itu Kang? Karena rezeki kan. Oh iya, dimana ada Diki selalu ada rezeki. Nah itu sebetulnya. Kang Diki, ini jadi pertanyaan terakhir kita, pertanyaan terakhir saya ya ke Kang Diki untuk di edisi yang keempat ini, gitu kan. Harapan Kang Diki ini untuk Bandung Barat seperti apa nih? Nah, supaya ini pemudanya harus seperti apa gitu. Waduh, kalau harapan itu yang utama itu bagi saya itu kan, saya perlu namanya pemimpin yang berintegritas kan, pemimpin yang jujur juga kan. Karena kenapa?
mulai dari aspek pemimpinnya kan, karena pemimpin yang kuat ya otomatis kan akar ke bawahnya itu kan juga bisa gimana gitu ya kan, bisa lebih rapi, lebih rapi lagi ke bawahnya. Betul. Walaupun kata orang kan sebuah pohon itu butuh yang akar yang kuat. Betul. Nah itu sebagai pemimpin juga, pemimpin itu nggak selalu di atas, bisa aja di bawah. Betul. Untuk bisa memudahkan kita dari mulai infrastruktur, memudahkan kita dalam pendidikan, itu penting karena kan kita mau maju ke generasi emas. Masa pendidikan aja masih kurang dan bahkan masih banyak banget ini soal makan ya kan, masih kurang ya kan itunya. Jadi ekonomi itu harus ditingkatkan karena kita tahu bahwasanya Bandung Barat ini punya segudang potensi khususnya di bidang pariwisata. Betul. Dari pariwisata aja kita bisa mengundangkan orang-orang luar ke dalam ini. Dari mulai di mana ada pariwisata pasti ada para UMKM dalamnya, pasti juga ada masyarakatnya gitu kan Kang. Otomatis kan terbantu. Makanya saya butuh namanya pemimpin yang kuat dan masyarakat yang mau bekerja sama, khususnya generasi muda. Makanya saya mungkin Baraya ingin mengajak kamu semuanya, kita harus aktif tentunya. Tidak hanya kita mengharapkan dari segi pemerintahnya yang harus bekerja, kita harus bekerja sama, bersinergitas tentunya dalam berbagai stakeholder. Walaupun kita ibaratnya saya emang gak diperhatikan sama pemerintah, saya emang gak diapa. Ini bukan bela pemerintah juga ya kan. Saya juga nggak bagaimana ke masyarakat kan. Tapi kita harus namanya bekerja sama supaya sinergitasnya lancar, tidak ada miskomnya. Karena kita miskom ini yang suka salah. Apalagi berita hoax ya, betul kan, komunikasi antara masyarakat sama pemerintahnya. Apalagi kan mudah banget sekarang komunikasi ya kan, sudah ada teknologi. Betul. Jadi membantu dimanapun dan kapanpun kita bisa mengakses komunikasi. Seperti ini kita edisi kali ini ya kan. Betul. Nah, Baraya, kaula muda Barat. Akhirnya kita sampai di penghujung acara nih Kang. Terima kasih untuk mau datang ke sini gitu, memenuhi undangannya. Walaupun ya Bandung Barat kan kalau sore-sore itu agak sedikit macet juga Batu Jajar. Mohon maaf Kang. Jadi kita cuman seperti ini gitu kan. Saya senang sekali bisa ngobrol dengan Kang Diki. Mudah-mudahan ada edisi-edisi selanjutnya. Amin. Kita bisa mengundang Kang Diki lagi ya. Kita ngobrol dan jumpa-jumpa sama Baraya yang di rumah tentunya. Nah, untuk IG-nya Kang. Nah, untuk teman-teman ini untuk Baraya silakan bisa di-follow IG-nya Kang Diki di mana Kang? Di @dikirizkika. DICKY-RIZKYKA. Di-follow guys. Nah, Baraya edisi keempat ini kita sudahi sampai di sini. Terima kasih telah mengikuti kami selama 30 menit ke depan. Bukan 30 menit ke depan artinya. Sudah 30 menit. Jadi saya pengennya panjang terus kan. Saya juga pengen panjang terus. Kalau bisa tiap edisi saya ada di sini. Gitu. Baraya sudah 30 menit kita tidak terasa. Ini untuk teman-teman dan jangan lupa juga di like, comment, and subscribe. Oke, teman-teman mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak sudah mengundang saya.